Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahli baitihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma wa ba'du. Puji syukur tanya panjatkan atas limpahan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menancit kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para atba' tabi'in, plus kepada muslimin dan muslimat yang sampai saat ini masih setia atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, penghormatan wabil khusus kepada Fadilatul Syekh Al-Mukarram Abu Serambi Aceh sebagai murabbi rohani kita, juga kepada Fadilatul Syekh Abun Arifin Mahmud selaku pengayom, pengarah Istiqamatuddin Dayah Serambi Aceh yang kita cintai ini. Kemudian ta'zim dari kami kepada Abati selaku pimpinan Riyadhus Shalihin, menancit kepada Aba, kepada seluruh pengurus, koordinator, ketua umum, seksi-seksi yang bertugas dalam rangka mempertahankan gezah Islam di saat-saat ini semakin terkikis, tapi alhamdulillah mereka masih semua. Kita doakan kepada Allah, Allahumma tawwil umurhum ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus kepada seluruh dewan-dewan guru nyokan protokol buno belum kawin. Kalau bahasa saya, alhamdulillah guru-guru Dayah Serambi Aceh masih saat ini masih enjoy menjomblo. Alhamdulillah. Di saat orang-orang lain sudah poligami, di saat orang-orang lain sudah ada yang 3, tapi dewan-dewan guru Serambi Aceh masih betah berjomblo. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat prestisius. Alhamdulillah. Juga kata-kata cinta kami kepada seluruh santri-santri Istiqamatuddin Babul Mu'arif Dayah Serambi Aceh yang merupakan dayah tempat grup labu kamu jemu nolengkum, dan saya berada di sini saya tidak merasa sebagai pimpinan. Saya berada di sini saya merasa masih santri. Anggaplah saya di sini sebagai abang-abang kalian. Jangan anggap saya sebagai guru-guru kalian. Kenapa? Saya juga masih bagian daripada santri. Alhamdulillah bauronyo pi wate ubit hak kejo. Nyopa pedip biu oi. Atha pi kap kapiu. Berarti hendak trip ada berhaba sekitar 20 menit adapun 25 menit karena waktu memungkinkan. Alhamdulillah ulun tuan merupakan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dengan seluruh gurai-gurai yang na di sino, dengan dewan-dewan guru yang na di sino, dengan santri-santri yang na di sino. Alhamdulillah dah ulang tapi karena sebuah kenikmatan terbesar adalah kita pernah hidup di Dayah. Walaupun kadang kenikmatannya hanadu, tapi rahmat, nikmat paling raya, kebanggaan paling raya apa? Kita pernah nyantri, pernah mondok. Itu tidak semua orang bisa menikmatinya. Maka menyogalo mutemu mameh bakbut, bekle piuh-piuh but. Pajan mutemu mameh bakbut, watai kam demeng. Menyogalau mutemu, nyan berarti galau demeng. Maka si galau mutemu, maka jih bermutemu. Kiban cara bermutemu, but laju, insyaAllah mutemu. Kenapa kan? Karena yang namanya pendidikan itu tidak bisa drastis. Yang namanya pendidikan tidak bisa simsalabim abracadabra. Itu sihir. Itu mungkin di AGT bisa, di Amerika Got Talent mungkin bisa. Nah,
Adapun di BTA bisa, mungkin di Britania BGT bisa, di Britania Good Talent bisa. Tapi yang namanya pendidikan tetap namanya itu tarbiyah, itu mendaki. Lagi ini renyun. Nah, renyun pun kedua, kelih, keput, kelima, keenam, ketujuh. Tidak bisa sim salabim abrakadabra langsung jadi. Itu sulap. Itu hihi nya bahasa Aceh. Itu magic. Tapi pendidikan ini bukan magic. Pendidikan ini bukan sihir, tapi pendidikan ini butuh tahapan demi tahapan, butuh tingkatan demi tingkatan. Maka kelasa itu belajarnya matan-matan. Hana boleh kelasa ya belajar hasyah karena bukan levelnya. Akhirnya menjemukan, membosankan, membingungkan, memumangkan, akhirnya wow kampung. Pucit kalau kelas 1 tahapannya adalah matan. Kelas 2 belum tingkatan, kelas 3 belum tingkatan. Inilah namanya tarbiyah. Inilah namanya pendidikan. Yang namanya pendidikan tetap tidak ada manis di awal. Manisnya kapan? Manisnya itu di endingnya, di akhirnya ada ending. Makanya kalau kata-kata punya enggak, kalau Anda ingin menikmati pelangi, berarti Anda harus menanti turun hujan. Anda ingin menikmati panorama yang indah, maka Anda harus mendaki gunung yang tinggi menjulang. Bagojit takalan bagaimana indahnya panorama, gunung butung atuh. Tapi itu butuh mendaki. Ingin menikmati pelangi yang ada warna hijau, biru, merah dan jingga, Anda harus menanti turun hujan. Itu merupakan adalah proses. Inilah namanya manusia yang Allah ciptakan, sebuah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sangat unik, karena bentuk manusia itu bentuk proses, belum final. Berbeda dengan para malaikat. Kalau malaikat makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk final. Malaikat diciptakan untuk rukuk saja, tidak ada sujud. Malaikat yang diciptakan untuk sujud, maka enggak ada rukuk. Tapi kalau manusia, ini merupakan sebuah ciptaan Allah dalam bentuk proses. Boleh jadi dengan prosesnya, dengan kematangannya, dengan kesabarannya, dengan kegigihannya, mungkin dia di atas level malaikat. Dengan proses itu bisa juga dia akan kalah di bawah kaki bebek angsa. Para santri yang kami muliakan, makanya ada pepatah Arab mengatakan, man hafizal mutun hadzal funun wa man hawal hawashi ma hawa syai'un. Barang siapa yang menghafal matan, maka dia akan memperoleh ilmu-ilmu. Barang siapa yang mendalami hasyah, maka dia tidak mendapat apa-apa. Makanya boleh mendapat apa-apa, jangan lupa man hafizal mutun, hafallah matan-matan. Dengan hafal matanlah ilmu itu terangkai, terangkap, terarah, dan maksudnya jelas. Tapi barang siapa yang belum hafal mutun, dia terlalu mendalami hasyah, akhirnya dia tidak ketiban apa-apa. Maka di kelah tha hana but hasyah, kelah tha but matan, kelah 7, kelah 10, kelah 3, kelah 12, disitulah hasyah yang hasyah itu lebih dalam, hasyah itu lebih luas ketimbang syarah dan ketimbang matan. Makanya Kiai Abdullah Syukuri Darkashi, salah satu pengasuh pondok modern Gontor di Jawa Timur, apa kata beliau? Al-maddatu muhimmatun walakinna at-tariqatu ahammu minal maddah. Ya, pesan beliau. Al-maddatu muhimmatun, materi itu penting. Walakinna at-tariqah ahammu minal maddah. Akan tetapi metode materi, metode pembelajaran jauh lebih penting ketimbang materi. Misalnya di daya nabut kelas takrib, kelas 2 fathul qarib, kelas fathul mu'in, waktu itu kelas 7 kelas Tengguridal Falefi, yang mungkin ke Ghayatul Wusul, ya, mungkin ke Jauhar Maknun, ya, mungkin ke Ashbah wan Nadhair. Memang materi itu penting, tapi yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah thariqah, metode daripada pembelajaran.
pu arti tabut mahali, pu arti tabut ghayatul wusul, tapi kalau tekniknya tidak benar, akhirnya apa namanya ghayatul wusul, tapi kita nggak pernah usul-usul, akhirnya tak ubah dari ghayah tapi fayah usul, dari ghayatul wusul ghainnya tak ubah ke payah tu. Kenapa? Karena tariqahnya tidak benar. Maka oleh karena itu dayahlah salah sebuah lembaga untuk memproses tariqah, untuk memproses metode, untuk memproses manhaj. Maka lanjut kita potong kompas. Setingkat hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, setelah beliau itu bergelut dalam fiqih, dalam karangan Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah, sebagai cikal bakal lahirnya yaitu Muharrar, cikal bakal lahirnya Minhajut Talibin. Beliau lebih dulu bergelut dalam ilmu fiqih, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Belakangan baru Ihya Ulumuddin, belakangan baru yaitu Minhajul Abidin. Maka bukan amaliyah dulu, pucit ilmu dulu. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ada yang mengatakan hadis ini hadis mauquf yang bersumber daripada Ibnu Mas'ud. Ada juga yang mengatakan hadis ini hadis marfu' yang bersumber dari Rasulullah SAW. Tapi terlepas apakah hadis ini mauquf, apakah hadis ini marfu', tapi maknanya benar. Apa bunyi hadisnya? Innakum qad asbahtum fi zamanin kathirin ulama'uhu qalilin khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian itu sedang berada di sebuah zaman yang banyak sekali para master fikihnya, wa qalilin khutaba'uhu, dan sedikit para oratornya. Al-amalu fihi khairun minal amal. Ilmu di waktu itu lebih baik ketimbang amal. Wa sayati zamanun, nanti akan datang sebuah masa yang mana pada zaman itu kathirun khutaba'uhu, banyak sekali para oratornya, para ahli pidato. Qalilun fuqaha'uh, sedikit para master fikihnya. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di waktu itu jauh lebih baik ketimbang amal. Jadi kala masa Nabi sebagai best generation, generasi terbaik, Rasul mengabadikan dalam hadisnya, ada hadis yang menyebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah kurunku. Apa makna kurunku di situ? Zakaria Al-Ansari dalam Ghayatul Wusul menyebutkan makna qarni di situ adalah sahabatku. Sahabat Nabi, man ijtama'a bin nabi wa amana bihi wa illam yatul wa lam yarwi. Seseorang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, sekalipun tidak pernah meriwayatkan satu hadis, sekalipun masanya tidak lama. Itu sahabat. Sahabat sebagai best generation, generasi terbaik. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan khairukum qarni, sebaik-baik kalian kurunku. Al-qarnul ladzi ana fih, kurun aku di mana ada ketika itu. Tsummat tsani, lalu kurun yang kedua. Tsummat tsalis, kurun yang ketiga. Maka dari rangkaian hadis ini menyebutkan sahabat sebagai generasi terbaik. Pekan sahabat generasi terbaik karena sahabat pernah berjumpa dengan orang yang terbaik, sebagai best of the best, yang terbaik di antara yang baik. Pekan Nabi karena Nabi satu-satunya manusia yang pernah tajalli dengan Allah. Inilah momen Isra wal Mi'raj. Dalam perjalanan ruhaninya Rasulullah, dalam mi'rajnya Nabi Allahul Mahfud, meninggalkan Sidratul Muntaha sampai kepada Mustawa, meninggalkan Raf, berjumpa dengan Allah. Muhammad satu-satunya yang pernah tajalli. Inilah namanya berangkat dari takhalli menuju kepada tajalli. Dunia ini makam takhalli, sementara kehadirat Rabbi itu makam tajalli. Rasulullah satu-satunya manusia yang pernah langsung Allah. Ngenpu galan sebuah riwayat bi'aini ra'sih, dengan mata yang ada di kepalanya. Riwayat yang lain menyebutkan biruhih,
dengan ruh yang ada pada Nabi. Karena Nabi Muhammad pernah Allah ifadah nurullah tuple bak Muhammad. Getun kena dunia mempak dengan Abu Bakar, mempak dengan Umar, dengan Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah dan sahabat-sahabat yang lain. Maka ifadah nurullah na bak Muhammad, ifadah nur Muhammad tuple bak sahabat, ifadah sahabat tuple bak tabi'in, ifadah tabi'in tuple bak tabi'in. Nyoke cahayanya di atas cahaya. Sementara kita nyo santri sambil Aceh di era milenial tahun 2022, di era YouTube, di era like, subscribe and comment, cahaya apa yang kita lihat? Mungkin cahaya ini. Maka cahaya itu semakin berkurang dan berkurang. Tapi alhamdulillah, walaupun keterbatasan cahaya, walaupun keterbatasan penerangan, alhamdulillah kita masih didaya. Inilah salah satu nikmat yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengerti nikmat. Yang turi pancuri adalah pancuri, yang turi awak tumucu adalah orang tumucu, yang turi penjudi adalah awak menjudi, yang turi serukan awak mengket, awak merusak hana putra yang serukan, yang turi bakat usaha tau adalah pawang usaha, awak pawang ket hana putra yang bakat usaha. Katuk apa pun kalau trik tak tuk apa okey, betul tu, okey katuk apa pun ni. Maka sahabat sebagai keruan terbaik, maka di dalam masa sahabat sebagai guru terbaik, apa kata Nabi? Kathirun fuqaha'uh, para sahabat semuanya mujtahid. Zubair bin Awam mujtahid. Bahkan Mu'az bin Jabal, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak mengerti halal dan haram itu Mu'az bin Jabal, pernah ditugaskan oleh Rasulullah Yaman untuk cok jaket untuk mentransfer ilmu zakat. Ali juga mujtahid, Aisyah mujtahid. Maka kemungkinan dakwah Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal, adanya dakwah Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin, itu merupakan khilaf antara mujtahid dengan mujtahid. Nyokeh jitlahi ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menyalahkan mujtahid. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menyalahkan para sahabat. Berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan neo Khawarij. Ahli sunnah wal jamaah menganggap bagaimana? Innal hakim idza jitahada fa asaba falahu ajrani. Seorang mujtahid, seorang hakim, ketika berijtihad, ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a, dan apabila dia salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Karena kurun sahabat kurun terbaik, maka master fikih ketika itu masih banyak sekali. Hukum cik mampu, tegeri hana depu langsung dengan Pak Rasulullah. Maka di masa itu amal lebih baik ketimbang ilmu. Nanti akan datang sebuah zaman, kata Nabi, sayati zamanun kathirun khutaba'uh, tinggal akan duk sebuah masa banyak sekali para orator, bukan jangan-jangan bergahabah, musalop, musipak atau bukan jangan bergahabah. Tamita untuk khatib Jumat mudah, untuk ceramah Isra Mi'raj gampang, untuk lomba pidato lagi bunuh itu gampang. Banyak sekali para orator-orator. Tapi yang menjadi masalahnya apa? Qalilun fuqaha'uh, sedikit para master fikihnya. Karena hana talazum bainal khutaba wal fuqaha. Hanjit apakah? Kullul fuqaha khutaba. Hanjit apakah? Kullul khutaba fuqaha. Tidak besar itu melalui yaitu mujabah kuliah. Paling salibah juz'iyah, mujabah juz'iyah aja. Ba'dul khutaba fuqaha, ba'dul fuqaha khutaba. Tidak bisa kita generalkan semua orang yang ahli fikih pasti pandai pidato. Hanya takkan semua orang ahli pidato pasti ahli fikih. Pucit sebagian ahli fikih itu merupakan orang yang pinter pidato. Sebagian orang yang pinter pidato itu merupakan ahli dalam bidang fikihnya. Karena bak zamannya, zaman geranya, zaman YouTube, banyak sekali orang cadang perahaba, need orang master fikih. Jadi no mentang Islambi mentang kadang yang sebut mahli, mentang yang jekun raya, mentang yang kun johar maknun, tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan itu tidak ada jaminan.
Apakah mentengna di Aceh yang drah mahli? Belum ada jaminan. Maka siapa jaminannya? Itulah antum-antum semua. Siapakah jaminannya? Inilah para next generation, generasi ke depan. Punya generasi wet-wet, pu generasi wak-wak, pu generasi akan menjamin jawaban ini. Inilah tergantung pada santri-santri Istiqamatuddin Babul Mu'arif daerah Serambi Aceh. Makanya di zamannya ilmu lebih baik ketimbang amal, bukan amal lebih baik ketimbang ilmu. Terbukti malam Mi'raj Nabi pergi Aceh menjemput Al-Quranul Karim yang terdiri daripada 6.666 ayat versi Imam Sawi, 117 surat, 14 surat, 30 juz, 2.007.000 huruf. Ayat yang pertama kali Allah turunkan untuk Muhammad apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Di ayat kelima, 'allamal insana, bukan membicarakan iktikaf di masjid, bukan membicarakan umrah, bukan membicarakan haji, tapi membicarakan ilmu. Iqra, bacalah. Siapa yang bisa membaca? Inilah orang-orang yang pernah belajar. Siapa yang bisa membaca? Itulah orang-orang yang pernah nyantri di Serambi Aceh. Maka di ayat itu membicarakan ilmu. Ketika Allah menciptakan Adam sebagai indatu gedanyo, manusia tertua yang pernah Allah ciptakan. Apa ayat yang pertama Allah turunkan kepada Adam? Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Jadi bacaannya amal yang menjadi prioritas. Puji banyaknya para orang ahli-ahli pidato, sedikitnya orang yang mengerti tentang ilmu fikih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Mu'allaq kalau bahasa buku footnote. Bukhari yang bersumber daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun hadis ini mauquf, tapi maknanya sahih. Qabla an tasawwadu, belajarlah fikih sebelum kalian jadi pejabat. Tiga lomjir ke geci, ya muno melisan, ya melisan lim ni. Malam minggu, malam Sabtu, ramai. Tiga lomjir ke kadus, tafaqqahu qabla an tasawwadu. Sebelum jadi anggota dewan, tafaqqahu qabla an tasawwadu. Belajarlah fikih sebelum kamu menjadi seorang pejabat. Karena jarang-jarang urang gaji ke kepala dinah, jarang-jarang urang gaji ke anggota dewan, jarang-jarang urang gaji ke pejabat raya. Getem ya dengar surah-surah tengku yang notabene-nya Tamatan Serambi Aceh enggak ada, yaitu LC-nya. Jarang-jarang getem ya tinggal-tinggal beliau. Ya mono dapat tafaqqahu dulu. Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarah Muhazzab menyebutkan ada 6 alasan kenapa ilmu itu jauh lebih prioritas ketimbang amal. Ya kalian coba lihat muqaddimah Syarah Majmu' Syarah Muhazzab. Anna naf'al ilmu ya'ummu sahibahu wal muslimun wan nawafila mukhtassatun bih. Manfaat ilmu itu general, menyeluruh, baik kepada empunyanya ilmu, namun kepada orang-orang yang lain yang tidak mempunyai ilmu. Kalau ibadah sunat, itu hanya khusus kepada orang yang mengerjakannya saja. Belum yakin iktikaf di masjid, maka ibadahnya hanya gelun. Tapi kalau seorang ahli ilmu, Nawawi tidak akan meninggal, tapi karyanya masih dinikmati oleh santri-santri Serambi Aceh saat ini. Ada Minhajut Talibin, ada kitab hadis, Riyadhus Salihin, dan banyak sekali kitab-kitab yang lain. Manfaatnya dinikmati oleh dirinya, juga dinikmati oleh para kaum muslimin. Kenapa? Karena ilmu itu ibadahnya muta'addi. Kalau ibadah sunat, ibadahnya qasir. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang efeknya ke orang lain lebih baik ketimbang ibadah yang hanya manfaat untuk dirinya sendiri.
Alasan yang kedua, kenapa ilmu jauh lebih baik ketimbang amal? Maksud amal di sini amal sunat, bukan amal wajib. Faghairuhu minal ibadah muftaqirun. Sementara ibadah-ibadah yang lain butuh kepada ilmu. Rajin dah orang jak jamaah masjid, punya ilmu wudu, hanajud, hana faedah jamaahnya. Rajin dah jak umrah, jak haji. Tapi ilmu peng 20 juta, 20 juta, woinan sekedar berilmu bertujuk-tujuk juga pedang. Hana lebih bab blo-blo cerai kuning. Blo-blo yang benar. Makanya cari ilmu dulu sebelum Anda berangkat ke sini, berangkat ke sana. Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat menyebutkan wa kullu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan tidak berbasis ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Alasan yang ketiga, kenapa ilmu jauh lebih baik ketimbang amal? Ulama ini pewaris Nabi, bukan al-abidun pewaris Nabi, bukan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama jamak daripada alim, ulama. Dalam ayat pun disebutkan dalam langkah wakif, dalam contoh mentakdimkan maf'ul. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Daripada hambanya itulah para ulama. Dalam hadis disebutkan innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi tidak pernah mewarisi harta dinar, tidak pernah mewarisi dirham. Rasulullah sendiri sebagai idola kita tidak pernah mewariskan hartanya untuk anak-anaknya. Waktu Rasulullah wafat, gemat tampuk pimpinan khilafah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gejak Sayyidina Umar Abu Bakar, wahai Tuan Khalifah, mana warisan ayahku? Gejak Abu Bakar. Dan bahasa tanya, kami para nabi, maksudnya menghikayahkan nabi, Nabi pernah berpesan, kami para nabi lam yurithu, kami tidak pernah mewarisi. Sementara matarakna sadaqatun, manarokna sadaqatun, apapun yang kami tinggalkan itu semua sedekah. Nabi hana gebah harta warisan. Ubena harta Nabi semuanya sedekah. Makanya Siti Fatimah tidak kebagian apa-apa. Kenapa? Para Nabi tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar. Mapucit yang mewarisi wawarasul ilma, mereka mewarisi ilmu. Faman akhidahu akhidha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang sempurna. Terbukti, warisan terbaik kali ini apa? Bukan harta. Mungkin kalau kita check and recheck, kita kumpul koresponden, mana yang lebih baik? Mungkin tidak yang semua orang tua yang naik dunianya lebih kurang ada 7,8 miliar lebih penduduk dunia. Di dunia saat ini lebih kurang ada 7,8 miliar lebih jiwa, laki-laki dan perempuan. Datanya, tegedi dengan matinya pun yang akan digebahkan. Pasti pegah, nalung kubah harta ke anak, belang, lampu sawit, motor, rumah yang mewah, tabungan yang di bank, mungkin itu. Daripada 99% mungkin jawabannya itu. Harta yang banyak, harta yang melimpah, rumah mewah, itu sebagai harta warisan. Mungkin 1% yang akan menjawab, seandainya Anda mati, apa yang Anda wariskan? Jawabannya mungkin 1%, saya hanya mewarisi ilmu, tidak mewarisi harta. Tapi terbukti, salah satu khalifah terbaik yang pernah muncul setelah era Khalifah Abu Bakar, setelah era Khalifah Umar bin Khattab, setelah era Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziznya ke atas prakarsai beliau. Beliaulah yang menulis hadis pertama kali. Hadis Nabi pada masa sahabat hendak tulis, masa Nabi hendak tulis. Putbah kurun sahabat hendak tulis hadis. Di mana hadis itu? Fis sudur, di dada. Segetuh ton leh ningai Nabi, diangkatlah Umar mulai tadwin hadis, mendewankan ilmu-ilmu hadis.
Dia pendapat ulama Irak, ulama Mesir, ulama Hijaz untuk mengumpulkan hadis. Watanya ke hadis itu baru ditulis atas prakarsai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang menjadi titik tekan kita apa? Watai menggelantik khalifah oleh Umar bin Abdul Aziz yang namanya Khalifah Al-Mansur. Watai Al-Mansur di khalifah, datanglah seorang penasihat kerajaan yang bernama Muqattil bin Sulaiman. Getanya yang li Al-Mansur, wahai Muqattil, berikan nasihat kepada saya. Nasihat apa? Apakah nasihat yang pernah saya lihat ataupun nasihat yang pernah saya dengar dari orang lain? Khalifah Al-Mansur menjawab, nasihat yang pernah anda lihat sendiri dengan mata kepala anda. Gebegah tu, wahai Al-Mansur, tiga lom gata ajit khalifah atau khalifah Malik bin Marwan. Tiga lom Malik bin Marwan atau dia khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahukah anda, wahai Al-Mansur, waktu meninggal Umar bin Abdul Aziz, beliau hanya mewariskan warisan sebanyak 18 keping dinar. Sementara beliau meninggalkan 11 orang anak putra-putri. Waktu meninggal Khalifah Umar bin Aziz, padum harta 18 dinar. Padum doang tiblah roh. Waktu meninggal Khalifah Malik bin Marwan, juga beliau meninggalkan 11 orang putra-putri. Yang menjadi titik tekan kita apa? Warisan yang didapati oleh anak-anak Malik bin Marwan dengan warisan yang didapati oleh anak Umar bin Abdul Aziz jauh lebih berbeda. Yang ditinggal oleh Umar bin Abdul Aziz 18 dinar, ini tidak utuh. Karena 5 dinar kehabis untuk biaya tajhiz mayit. 4 dinar habis biaya untuk blow tanah kuburan. 5 tambah 4 sikurung. Harta 18. Sikurung 18. Berapa jumlah anaknya? 11 orang anak. Sikurung tak bagi sebelah, pecah. Ham mentemu sabah dinar berorang. Sementara anak orang masing-masing mendapatkan harta warisan 1 juta keping dinar per orang. Tapi wahai mata kepala saya orang yang hidup di era khalifah, di 3 era khalifah. Muqattil hudib di khalifah Umar bin Abdul Aziz, hudib di khalifah Malik bin Marwan, juga hudib di khalifah yang ketiga Al-Mansur. Apa kata Muqattil? Anak-anak daripada khalifah Malik bin Marwan, dan di hari yang sama saya melihat anak-anak daripada Umar bin Abdul Aziz berbeda cara sedekahnya. Umar bin Abdul Aziz sedang menyedekahkan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Sementara anak-anak daripada Khalifah Malik bin Marwan sedang mengemis di pasar. Kalau kita lihat dari segi warisannya, anak Malik bin Marwan waktu meninggal ya ke bertemu warisan 1 juta keping dinar per orang. Anak Umar bin Abdul Aziz hana bertemu sabah keping dinar pun. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz mewarisi ilmu, Malik bin Marwan mewarisi harta, inilah yang terjadi. Ya, makanya para nabi tidak mewarisi apapun, yang mereka warisi adalah ilmu. Oleh karena itu Imam Nawawi sepakat ilmu lebih baik ketimbang amal. Kenapa? Li'anal ulama warasatul anbiya. Alasan yang kelima, kenapa ilmu lebih baik? Wa li'annal ilma sifatun lillah. Ilmu itu sifat Allah. Sifat 20 ada sifat baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Ada sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Ada sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman. Dalam sifat ma'ani ada sebutan hayah, ada sebutan ilmu. Dalam sifat ma'nawiyah juga ada sebutan kaunuhu aliman. Tidak ada dalam sifat ma'ani kaunuhu abidan. Tidak ada dalam sifat ma'nawiyah kaunuhu abidan. Tidak ada dalam sifat ma'ani kaunuhu yaitu ibadatan. Makanya ilmu itu sifat Allah. Alasan yang keenam, kenapa ilmu lebih baik?
Li'annal ilma fardu kifayah. Ilmu itu fardu kifayah. Dalam Asbah wa Nadhair, Al-Hafidh Jalaluddin Asyuti menyebutkan al-fardu afdalu minan nafal. Ibadah fardu jauh lebih diutamakan, jauh lebih prioritas ketimbang ibadah sunat. Maka getanya yang mentang but prioritasnya itu kan but sunat, pucit but wajib. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 jamun tidak tinggal semayang, qada semayang wajib. Di samping itu qada pelajaran. Tidak terpengaruh dengan usia. Dewan guru lagi anci malu kan haknya dewan phai lo, tahu gak? Nyo kakak bamu, nyo kakak beteh, tahu gak? Mandum tidak ada yang naik. Mandum tidak tertutup kemungkinan. Karena yang namanya ilmu tidak ada istilahnya terlambat. Tidak ada istilah saya ketinggalan kereta. Tidak ada istilah kangoh tiket. Nggak ada istilah itu. Terbukti. Nyalo begah cerita-cerita orang lain sebagai spirit gigiranya. Nyalo begah ada ulama Ibnu Hazm Al-Andalusi, orang kenamaan Spanyol. Ibnu Hazm itu sebagai penganut mazhab Daud Al-Zahiri. Pakang Ya'bud Ibnu Hazm dalam cerita kebegah ba'thiqo naqum ningai kampung Ibnu Hazm. Karena naqum ningai ke pakai redak-redak asalnya cok ni wangi sili jak masjid. Karena meninggai liasa tu masjid hanya duk le sembahyang sunat qabliyah masjid. Ka ke bedah sembahyang sunat qabliyah. Lu sembahyang jenazah, lu sembahyang lah, mu fikir nak sembahyang. Kenang deut lam. Hai Ibnu Hazm pun sembahyang bawa teh harum. Lihat hanya dia sembahyang. Akhirnya Ibnu Hazm dengan kedunguannya, dengan kepolosannya, malehat dua agak kenang deut. Kenang deut kenang deut kedua, lu sembahyang asa, ya sembahyang sunat. Watenyan ke tangsang lagi getrom ba ule, ya but Ibnu Hazm Allah. Hanya boleh baca kitab Ibnu Hazm Al-Muhalla. Beliau lebih condong kepada mazhab Daud Zahiri dan lebih condong kepada mazhab yaitu Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang paling moncer di bidang ilmunya. Siapa? Itulah Zakaria Al-Ansari. Nah, pengarang Asna Matalib, pengarang Lubbul Usul. Nah, pengarang yang menyingkatkan Minhajut Talibin menjadi Manhajut Tullab. Beliau pun belajar di usia 26 tahun baru dia abut. Baru kelas 26. Mai thoi Aceh 26 kerja gue kan. Kai cium boleh jaga orang. Nah. Zakaria Al-Ansari sebagai perintis Asna Matalib, sebagai perintis Lubbul Usul, beliau baru dia abut kedua kelas dunia usianya usia 26 tahun. Itu bukan usia muda. Yang usia kalau lihat pihak belah SMS ya. Nah. Kita tingkatkan lagi. Qaffal Al-Marwazi. Qaffal itu semua tukang kunci. Yang kerja pegang-pegang kunci. Tena gela-gela kunci. Cara lihat pegat duplikat kunci. Qaffal Al-Marwazi. Yang beliau itu merupakan ashabil wujuh. Ashabil wujuh ini di bawah Syafi'i. Setelah Syafi'i, Muzanni, Buwaiti, Rabi Al-Muradi, Rabi Al-Zaidi, Harmalah, yaitu Ibnu Al-Makki, Al-Karabisi, lahirlah Qaffal. Tukang kunci. Mau tahukah kita berapa usia beliau belajar? Beliau belajar di usia 40 tahun. Umur 40 tahun baru dia abut. Rasulullah di usia 40 tahun menerima Al-Quranul Karim. Makanya hati-hati di usia 40. Ini usianya 40, usia yang sangat-sangat harus kompeten sekali. Menyoka umur 40 galam sadar, umur 40 galam na keikhlasan, umur 40 galam na keteguhan, hati-hati dipertanyakan dengan usia kita. Orang lebih banyak mati di usia 40 tahun ketimbang usia di bawah 40 tahun. Kematangan usia seseorang itu kapan? Ketika dia beranjak usia 40 tahun. Rajin tak mapai.
rajin tak sembahyang sunat, rajin tak jauh masjid, rajin tak sedekah. Seandainya dia kaya, berapa usianya bro? 33 tahun, diragukan. Rajin tak tumbut, lalau ujung tumbut. Hana ujung timbung payung, asai pak lon toh sedekah. Pada umur 26 dipertanyakan. Umur 40 dan tumbut, ini baru. Rasulullah SAW beliau menerima wahyu kapan? Ketika beliau berada di usia 40 tahun. Makanya 40 tahun kalau sadar, ini hati-hati. Qafal, Allah anugerahkan usianya 80 tahun. Inilah minas safa ilal marwah. Qafal 40 tahun itu dalam kegelapan. Nganajuk cik pegat kunci, semode pegat kunci. Tok hidayah Allah. 40 tahun malam ashabil wujuh berangkat belajar di usia 40 tahun. Anak-anak Serambi Aceh, guru-guru Serambi Aceh usianya berapa? Mungkin masih banyak yang di bawah 30. Mungkin masih banyak yang baru 35. Apa alasannya? Hanali yang cika kedua. Lah. Siapa bilang mendung? Enggak ada mendung. Bunuh kau jun, aja kalian cerah buka. Kita tingkatkan lagi. Imam Nahwu dari Kufah. Imam Al-Kisai. Kalau dulu dakwah Nahwu Basarah dengan Kufah. Makanya ada yang mengatakan mana yang menjadi aslul kalimah? Basarah masdar, Kufah fi'lul madhi. Yang dakwah habis-habisnya. Kan Basarah kamu masdar. Itu sebagai aslul kalimah. Asal kalimat masdar. Kan ulama Kufah ke fi'il madhi. Kan Basarah ke itu masdar. Banyak sekali dalam linguistik nahwu saraf itu khilaf antara Basrah dan Kufah. Salah satu imam petinggi di Kufah siapa namanya? Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini juga beliau itu berangkat belajar di usia 40 tahun baru duduk pelasa. Ini mana yang umur 40 pelasa? Meguretan. Jangankan santri umur 40, megure kalau 40. Pengajik yang berkata. Kita tingkatkan lagi. Ada seorang yang bernama siapa namanya? Saleh bin Kaisan. Dia belajar di usia 70 tahun. Luar biasa. Saleh bin Kaisan ini belajar di usia 70 tahun. Ini bukan sebuah angka ya, angka 15 ya. 70 tahun. Ni kampung lon enggak cuba tabah kanu tabah nari tahu li. Tapi Saleh bin Kaisan di usia 70 tahun beliau menghafal hadis, mengalahkan para perawi yang usianya lebih matang ketimbang dirinya. Ibnu Tahir Al-Maqdisi selama dia beliau 2 kali di Daerah. Sekali di Baghdad dan 1 kali lagi yaitu di Mekah. 2 kali di Daerah. Nyo nak sikit oleh bio kali kaidin. Telat duk kiriman kamu mang. Ibnu Tahir berapa kali demi darah bagi abud? 2 kali kencing darah. Hanya mengajar, hanya demi mengejar impiannya untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena kita berada di zaman kathirun khutaba'uh qalilun fuqaha'uh. Banyak sekali orang-orang yang orator, ahli bahasa, tapi sedikit yang prof di bidang fikihnya. Maka beliau berdasarkan dari itu 2 kali demi darah. Imam Nawawi tiap hari beliau membaca 12 disiplin ilmu. Mantik, balaghah, usul fikih, tarikh, ilmu bayan, arud, qawafi dan sebagainya. Tiap malam 12 fan beliau belajar. Ya bakal keun mentamimah tabah kam dengen. Bagam dengen jika dengen ka dengen. Ham dengen kalau gam dengen ka dengen. Tebe udang ka dengen apalagi tiap malam beliau baru tidur setelah mengulang 12 fan ilmu pelajaran. Ibnu Jaham wadah kamu dengar baca kitab tanya apa jom dengar baca kitab hai ten dengar tegai lah bah biar raya bah raya biasanya baca kitab tahu jangan dengar bah baca tambih tujuannya ke pu jip dengar
sangat berbeda dengan sebab Ibnu Zaham. Ibnu Jaham, beliau wadai kamu dengar baca kitab. Danyo, Haitim dengar, ya baca kitab, jid mendengar. Mahyuddin Ibnu Taimiyah, nek Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Taimiyah, neneknya. Kakak Ibnu Taimiyah, wadai ketemu langkah mamon, getewa orang duaro. Nyontuk khun Taimiyah bawa berkarya tu juga dengan dalam. Al-kalamu huwal lafdu murakkabu mufidu bil wati, kan buang air besar, bu getoi, bu mana. Ilmu mentang bisa kita dengar. Tapi sekarang di era milenial kan bisa pegang speaker lang lawiti. Kena apa hybrid? Budak juga. Ada pun cuak headset, itu dengan buang kata hajat. Cuak headset, dengan kadir heboh bit. Nyo putuh, igle, bit pi putuh. Nyo kan tengah apa hybrid kata ke gitu. Yang lain. Igap. Di ulama-ulama awal tengah getuh jut bit. Di tengku-tengku lebih nyo tengah apa hybrid tak ke. Nyo kamu mereka tahu. Bodoh nak kalau kata nyo kamu mereka tahu. Abu Hasan Al-Lu'lu'i, beliau 40 tahun itu tidur kitab atas dada. 40 tahun. 40 tahun bukan ganti malam, 40 tahun. Dengar nak kitab dada. Dengar kitab dada. 40 tahun. Pemelayang pada takrib, tengah jerumiyah, tengah awamil. Pokoknya dengar kitab dada. Idanya 20 tahun. HP ada dada. Ya. Buh hana paket. Oh, hana paket bisa offline. Enggak bisa online, bisa offline. Yang penting kita bisa LAN. Ya. Abu Naim Al-Asbahani, beliau kemana-mana tidak akan pergi kalau nggak ada kitab saja. Dia praktek. Enggak akan kemana-mana. Punjak luar bubun, punjak kolam bubun, punjak makan-makan, punjak bawa ada kitab kecil, ada kitab saku. Oh, mungkin ada kitab itu bahkan melihat, dah tulis catatan kecil. Pasal itu bisa dibaca. Maka ilmu itu gampang sekali didapat, apalagi di era kekinian. Kan ada memiliki gadget, ada memiliki HP. Di situ ada Android, dia dapat tahu macam-macam dong. Ngele yaitu Triswaka. Ngele pula lagunya yaitu Buih jadi permadani. Bukan kitab. Pucit buih jadi permadani. Apa salahnya? Lalaran alfiyah ke, hadis ke, nahwu saraf ke, usul fikih ke, gampang sekali kalau kita mau. Kalau seandainya kita mau, pepatah Inggris mengatakan where there is will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Idza qusidal adimah ittadahas sabil. Apabila tekad sudah dibulatkan, insya Allah akan mulus jalannya. Ibnul Jauzi sebagai murid senior Ibnu Taimiyah, dalam hadis bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pengarang kitab Ruh. Beliau menghatamkan kitab sebanyak 20.000 jilid kitab dengan fan ilmu yang berbeda. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid senior Ibnu Taimiyah, 20.000 jilid kitab kalau dibaca. Sekarang pertanyakan kepada diri kita, pertanyakan kepada diri Anda, berapa kitab yang sudah kita khatamkan? Berapa fan ilmu yang sudah kita baca? Berapa fan ilmu? 20.000 jilid kitab selama hidupnya beliau sudah menelaahnya. Ini enggak ketularan sama orang-orang kita Islam. Ini yang ketularan sama siapa? Sama orang-orang yang Uncle Sam. Sorry, Uncle Sam, Paman Sam negeri Amerika. Urung-urung Amerika. Usia 92 tahun. Orang-orang Eropa itu yang mereka bergelut. Orang Amerika paling sibuk ingin membaca. Orang-orang Jerman yang kalian sebagai ras terbaik, mereka berlomba fisika,
apakah neurologi, apakah astronomi, dan sebagainya. Kenapa kita Muslim sejati yang di sini menerangkan tentang ma'rifah Allah, ma'rifah Nabi, ma'rifah sahabat, mengetahui hadis Nabi? Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan momen yang sangat spesial ini? Khatib Al-Baghdadi, beliau pernah membaca kitab Sahih Bukhari dalam 3 majlis. Lahir malam membaca kitab Sahih Bukhari. Tahukah kita berapa tebal Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lebih 7,8 hadis pernah dibaca lahir malam. Berarti dalam 3 baca badum le 2 ribu lahir ketuh lahir puluh 6 hadis dalam 3 pertemuan. Luar biasa. Gitanya terembut pasti belah. Nah, telat 15 minit. Gerhem gede. Thang wajib gerhem. Pegah lembak gurai. Ya thang gurai thang ka lathat. Bapa nebui kala pamite. Kena loh. Nah. Abdullah bin Said pernah membaca kitab Sahih Muslim seminggu 2 kali. Benga suput. Dalam 3 minggu 2 ke. Tahukah kita berapa tebalnya Sahih Muslim? Sahih Muslim lebih kurang memuat 5.362 hadis. Dibaca 3 minggu 2 ke, khatam. 1 kali pertemuan beliau sanggup membaca yaitu 2.681 hadis. Ini semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kenang bekerja tunggu-tunggu santri-santri Serambi Aceh. Penalun, hendak pergi fikir ke semula, hendak pergi fikir ke Mekah, fikir pucit tok apa gelih kena. Coba lihat para ulama-ulama awal. Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi. Dalam hadis bukan Al-Hafidh Al-Iraqi, dia beda dia. Kalau orang yang kahafai tertuh lebih bawah hadis lengkap dengan sanad tariq al-muwasil ilal matan, yang biasa menyuruh hafal hadis tertuh lebih-lebih ke Al-Hafidh Ba'awai. Quran yang Al-Hafidhnya ujung. Misalnya Zainuddin Al-Iraqi Al-Hafidh. Banyak lagi tanya, mapit kita aja. Kan hafidh hadis, kan hafidh Quran, mapit. Bukan mapit, hanya belah temai. Kalau haji hanya belah temai, dia yang mapit ya. Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, beliau pernah membaca Musnad Ahmad. Musnad Ahmadnya tapi pendapat valid berapa? 26.000 lahir itu 60 lahir bawah hadis. Musnad Ahmad. Dari sekian raya Musnad Ahmad, cuma 1 yang temang dalam hadis silsilah zahab. Ahmad an Syafi'i, Syafi'i an Malik, Malik an Nafi', Nafi' an Ibnu Umar, Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 yang temang dalam silsilah zahab daripada 26.000 lahir itu 60 lahir hadis. Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi pernah dibacanya dalam lahir puluh ke pertemuan. Lahir puluh pertemuan beliau sanggup membaca 878 hadis. Izzuddin bin Abdissalam yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Beliaulah yang membagi bid'ah ada 5. Ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah yaitu khilaf aula, nah bid'ah haram, nah bid'ah sunat, nah bid'ah makruh, nah bid'ah mubah, nah bid'ah khilaf aula. Izzuddin bin Abdissalam juga beliau mengarang kitab Masalihul Anam, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dan beliau pengusung yaitu pendapat yang menguatkan sembahyang berjamaah adalah sunnat muakkadah, bukan fardu ain dan bukan fardu kifayah. Beliau pernah membaca kitab Nihayatul Matlab dalam 3 hari. Al-Muzandi, murid senior Syafi'i ketika beliau itu di Mesir. Karena Syafi'i memiliki 2 periode. Ada periode Baghdad, ada periode Mesir. Dalam periode Baghdad kan qaul qadim, dalam periode Mesir kan qaul jadid. Di qadim beliau meninggalkan murid senior, ada Al-Karabisi.
ada Al-Za'farani, ada Harmalah, dan ada Ahmad bin Hambal, yang satunya menjadi mujtahid mutlak, pembangun mazhab Hambali. Ketika beliau hijrah dari Baghdad menuju ke Mesir, beliau juga meninggalkan murid senior, ada Al-Muzanni, ada Al-Buwaiti, ada Harmalah, ada Rabi Al-Muradi, ada Rabi Al-Zaidi, dan ada Ibnul Makki. Salah satunya yang paling senior siapa? Al-Muzanni. Al-Muzanni sejak meninggalnya Syafi'i dan selama beliau berguru pada Syafi'i, beliau sudah mengkhatam sebanyak 50 tahun silam sampai gelam wafat ke, selalu mengulang-ulang kitab Ar-Risalah, kitab terbesar Syafi'i ketika beliau di Mesir. 50 tahun yang lalu beliau mengulang kitab Ar-Risalah, karya gurunya. Apa kata beliau? Setiap kali saya ulang kitab ini, saya dapati faedah yang tidak saya temukan sebelumnya. Tip galung khatam kitabnya, lem temu faedah yang galam lem temu si galamnya. Maka di hana isilah yang mentanda kaya, nak budak geli si kajut. Awamel ke apa-apa, nak kata, nak berdoa. Ampun, berdamina, nak kelasa. Dengan sepelekan namanya ilmu. Coba ulang, nak kata, kadang dek kelasa, menurut kelasa pemahaman. Tapi maka semakin hari kita khatamkan Alkitab itu, semakin hari kita akan kita temukan sebuah rahasia di antara maudhu' kabar, antara musnad dan musnad ilaih, ada sebuah temukan. Kapan itu akan indah pada waktunya. Makanya kalau bertemu rahasia antara maudhu' dan mahmul, kalau rahasia antara musnad dan musnad ilaih, jangan berhenti mengaji, saudaraku. Sebagai sedikit cuplikan contoh yang sudah mendedikasikan dirinya jauh sebagai sang pencerah, tidak hanya sebagai sang pemimpi. Mungkin pada hari ini kita baru jadi mimpi, tapi siapa tahu dengan tatafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, tamlaki Allah taala, mudah-mudahan semangat ulama-ulama yang dulu itu mengalir kepada kita. Maka baiknya ngan senalung wit jero no ka 7 tahun to Aceh, kalau semut ka 7 Perdika Malim. Belum, saudaraku. Perjuangan kita belum ada apa-apanya. Pengorbanan kita belum ada apa-apanya. Ya. Pakan, dan bukan lebih peng. Hana wit tak peng ni. Al-Hafidh Abul A'la, Al-Mahurzani, beliau menjual rumah yang harganya 60 dinar. Yang sebuah dinar tabuh 40 juta kali 60. Harganya 60 dinar. Ibnul Jawaliqi. Maka hanam dalih publo blang blo kitab. Tapi baik cak kitab tu Al-Kitab fi Sanding. Cak kitab lah bertanding, yaqra'u di kucing. Kau baca di kau. Ya, kan menang. Maka tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah telat, semangat yang luar biasa. Tanya baik sampai putus sanad. Gimana putus sanad? Al-Mukarram gebut ba orang yang pernah bet ba awiyah, gebut ba Abu Latif malim, Abu Latif gebut ba Awiyah Mandawali malim, Awiyah Mandawali gebut ba Syekh Jamil Johor malim, Awiyah Mandawali nak gebut ba Ali Al-Maliki sebagai yang ji murid Abu putus sanad kah tadi malim. Abu Latif malim ba Awiyah, Abu berbala tu malam, dan yang berbabu malam. Maka ni haruslah semangat. Pu semangat paling kurang ilon selaku generasi sampai Aceh baik sampai putus sanad gagal alun. Karena as-sanadu, sanad ini merupakan sanadnya hanam temu agama-agama lain. Cuma pada Islam yang terus menjaga tradisi sanad. Pakan jid runtuh agama Yahudi karena mereka tidak memiliki sanad di bawah-bawahnya. Kenapa runtuh Nasrani? Karena mereka tidak memiliki sanad. Sementara Islam, semenjak hadis itu keluar dari mulut Muhammad, qaulan au fi'lan au sifatan au takriran au yaitu himmatan, terus
diselidiki oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, terus kepada nuqat, para pengkritik hadis, ditulis, dirawat, dihafal. Itu adalah menjadi Abu Nati gejaga sanad bukai. Al-Mukarram Fadilatul Syekh bukai kitanya gejaga sanad bukai. Apakah kita akan membiarkan sanad mereka? Maka yang namanya tengok tengku but bertengku. Apapun kreativitas, apapun ke depan kita, jangan lupa baik kedua-dua basic kitanya. Karena menyotanya dalam basic tu, tengok kalimah. Hanya 3 kali. Yang lagi hantu-hantu yang mesti hantu kayak apa hero no, kayak apa dia, kayak apa harimau. Yang ada pun trom je. Pakan, karena hantunya itu memang dalam dimensi kita nyo. Ini hanya dia hantu yang tega lam alam hantu. Menyo hantu kayak memang lam alam danyo, nyan hantu dan dak kalimah. Maka padahal menyo hantu kayak pedih-pedih ro, nyan hantu hanya tega. Kenapa? Karena bukan lagi alamnya. Menanjit tengku, menyo tengku ka gebah-gebah dah ya. Ini hanya 3 kali tengku ya. Pakan sudah di luar habitatnya. Terbukti. Jino yang cara kungfu tu, Jackie Chan kan? Tak kena Jackie Chan, Jet Li ya. Ya, punya zaman Bruce Lee zaman. Ah. Yang pulih kan Bruce Lee ni. Bruce Lee kan ni. Ya. Terkejut yang punya mendum Jackie Chan ataupun Jet Li. Itu aktor laga, aktor kungfu. Jackie Chan, Jet Li nyan hayu pat. Punya MN tu dah. Joti Jackie Chan lalaut mompak dengan gaya yang tak lalu. Engke ye hanya kungfu pi. Musabah jurus hanya je. Kan yo yusut kungfu Jackie Chan lalaut dengan gaya yang tak lalu. Talau Jackie Chan. Pegan karena bukan habitat Jackie Chan. Menancit engke ye baik udah kan. Yang nam ceng Jackie Chan. Hanam ceng Jackie Chan. Jangan mak-mak dia dah tu. Mak dia rumah hanya kungfu pemiu. Nang ke ye nang ngau jempuh ke. Kenapa? Karena daratan bukan habitat ke ye. Maka tengku baru mentengku lam habitat but semubut. Nyokan but semubut pulang peng. Dak kah rajuk barang peng pulang. Ya, maka ho mentang dajak, pupu mentang dapajo, ho mentang dapajo. Bek dua-dua, bek gara-gara kita nyo putuh sanad buai. Nyo kena wate pi kasa kan? Ya, wate pi kasa, anti bet lat ternyata. Ya, pemuda ini mentang maka ending sebagai tausiah singkat bak oronyo, bek gara-gara kita nyo putuh sanad buai. Yang kedua, tidak ada istilah terlambat. Kalau kita mau, insya-Allah pasti bisa. Dengan catatan never put off until tomorrow what you can do today. Jangan pernah menunda sampai besok. Apapun yang Anda miliki, apapun yang Anda sanggupi, lakukanlah hari ini juga. Tajak aku mumu nuju puluman. Kurung tak ingat, toh udah hutring mudoro. Ada ada je kau ingat. Yang lebih tak ingat, cik tak ingat gero. Al-Ali Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share.